Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S122149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming with Python. Ini bagian keduanya. Jadi pembahasan kita pada video kali ini itu yang pertama ada Introduction to OOP Motivation. Nah, dimana kita itu akan membuat kode yang lebih modular yang digunakan program berdasarkan objek pada dunia nyata. Kemudian yang kedua ada kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah tempat untuk template untuk membuat objek, sedangkan objek itu ada instance dari kelas dengan atribut dan metode. Lalu ada operator overloading. Nah, operator ini tuh untuk mendefinisikan operator seperti plus patut digunakan secara khusus. Inheritance di sini dalam OOP itu merupakan mekanisme di mana sebuah kelas bisa mewarisi properti dan perilaku dari kelas lain. Kemudian berikutnya abstract class. Ini adalah kelas yang mendefinisikan template atau template lain untuk kelas namun tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Kemudian namespaces ini adalah mekanisme untuk mengatur dan mengelompokkan elemen-elemen program seperti kelas, function, variabel, dan kontak. Nah, kemudian yang terakhir shallow phase depth copying. Nah, ini dalam pemrograman untuk menyalin yang mengacu pada pembuatan objek baru yang menyerupai yang sudah ada, seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Sini pada perkenalan pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek? Nah, ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antara entitas mereka. Kemudian berikutnya, mengapa OOP diperlukan? OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak, ketahanan terhadap kegagalan Y, kemampuan beradaptasi, kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru terhadap Y. Nah, dapat digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Nah, dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar, modularitas atau komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Warisan abstrak menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Kemudian selanjutnya pengembangan perangkat lunak. Pertama itu perancangan, kemudian implementasi, kemudian pengujian dan debugging, kemudian pernyataan cetak. Nah, seperti ini. Kode yang dilindungi dalam instruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu, namun tidak ketika modul import untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Kemudian selanjutnya definisi kelas. Nah, kelas ini berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebuah kelas itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama, metode atau fungsi anggota. Kedua, atribut. Terdiri dari anggota data, bidang, atau variabel instan. Kemudian berikutnya, sebuah kelas itu harus menyediakan enkapsulasi anggota data bersifat non-publik. Kemudian pemeriksaan.
kesalahan. Kemudian kode untuk menguji metode kelas. Oke, lanjut pada kelas dan objek. Nah, kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Nah, ini tuh mengikat data metode menjadi satu. Integer di sini tuh adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, Python tuh tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini tuh menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Misalnya nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal seperti ini. Kemudian nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda seperti ini. Baiklah, kita coba ini, kita langsung ke sini. Nah, pertama sini kelas person. Oke, kita lanjut kelas person dengan dev. Kita ikuti saja ini. Self. Kemudian di sini name-nya non. Kemudian age-nya juga di sini non. Kemudian gendernya di sini non juga. Oke. Gender non. Nah, setelah itu kita masukkan sini protected or non public. Dan sini self._name sama dengan name seperti ini. Kita copy saja. Di sini kita ganti jadi age. Kemudian ini gender. Sini gender, kemudian nah sini lanjut lagi di sini dev get reboot, sini self, kemudian sini print, kita print misalnya nama kita, kemudian ini self
dan sini edge. Sini letaknya underscore edge cocok edge, kemudian and name is my gender. Salah di sini, my age is sub x, my gender subgender Oke. Kemudian sini kita buat def set dot kita copy atributnya, kita copy sini. Oke, sekarang kita coba untuk membuat objeknya di sini. Nah, di sini merupakan kelas yang kita buat, yaitu sebuah kelas person atau kelas orang dengan parameternya, yakni ada nama, kemudian ada usia, dan juga ada gendernya. Kita buat objeknya sekarang. Tunggu sini save. Nah, kita buat atributnya di sini.
Oke, kita buat objek, misalnya objeknya person. Kita panggil nama kelas person, misalnya di sini namanya Yun, kemudian usianya 19 dan kelaminnya perempuan. Oke. Person 1 kemudian kemudian tadi lanjut person 1 di sini terdiri dari Yun, umurnya itu 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Nah, seperti ini. Kemudian person 2-nya kita atribut, dan di sini contohnya person 2 misalnya perempuan bernama Yuna dan umurnya itu 20 tahun. Kita print. Nah, di sini print gender. Nah, kan hasilnya nanti di sini kelas person 1 itu atribut dengan namanya Yun dan usianya 19 dan gendernya perempuan. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut. Sini terdapat kelebihan dari operator. Nah, kelebihan operator itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagi objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar bertanda plus ini menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Kemudian contohnya itu misalnya A itu sama dengan siswa 1 dan B itu sama dengan siswa 2. Kemudian tim sama dengan A tambah B berapa? Kita coba misalnya seperti ini. Coba saja, misalnya kita hapus dulu. Soalnya di sini kita buat contoh sederhananya, misalnya kita sesuaikan saja dengan ini operator overloading. Nah, di sini misalnya print, kita print 2 tambah 3, kemudian kita kemudian kita print ini 2 tambah 4 5, kemudian di sini terdapat Nah, di sini terdapat A itu terdiri dari 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B ini terdiri dari 7, 8, 10, dan 11. Kita coba A sama dengan A sama dengan 2, 3, 4, 5. Dua sama 3 ini
4,5. Oke, kemudian yang B sama dengan 7,8, 10,11. 7,8 10 mas 11. Kemudian variabel ketiga C sama dengan, untuk C nya ini kita lakukan operator standar, yaitu A kita tambahkan dengan B, kita tes print C nya. Misalnya di sini kita print juga. Misalnya di sini kita print nama Yun, kita tambah misalnya Yun, kita tambah ini kita coba jalankan. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Untuk print operator standar, dia itu akan langsung menjumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sini hasil outputnya sama dengan 5. Untuk bagian list, apabila kita memiliki list seperti ini 2, 3, kemudian kita tambahkan 4 dan 5, itu hasilnya 2 ditambah 4, 3 ditambah 5 itu bukan. Tapi di sini hasilnya itu akan digabungkan menjadi list yang utuh, menjadi ada list yang berisi 2, 3, 4 dan 5. Lalu yang ini variabel A, B dan C, di sini variabel A isinya 2 dan 3, 4 dan 5. Variabel B isinya 7, 8 dan 10, 11. Nah, ketika kita operator standarkan atau kita tambahkan A dan B, maka hasilnya akan menjadi seperti ini: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Dia akan digabungkan. Dan untuk string, nah di sini akan menjadi seperti ini. Yun dan Muntarti ini akan digabungkan seperti ini, seperti itu. Oke, sekian mengenai operator kelebihan atau kelebihan operator. Oke, kita lanjut. Di sini operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Nah, di sini perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contohnya itu tanda tambah operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama add. Kemudian kelebihan beban non operator. Nah, di sini terdapat str, kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode FOO_str. Nah, di sini kelas FOO ini yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode FOO.bool_bool_. Nah, kemudian jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Nah, misalnya A tambah B akan memunculkan kesalahan jika add tidak ditemukan. Dapat dilihat di sini.
Ini terdapat common syntax. Di sini A tambah B, seperti ini A kurang B untuk kali dan bagi, dan seperti contohnya bisa dilihat. Oke, kita lanjut pada contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, di sini kita akan coba membuat contoh untuk operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, seperti ini. Kita kasih besar dulu. Nah, kelas vektor di sini terdapat represent vektor multidimensional space. Nah, pada metode tersirat di sini ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus. Beberapa operator yang didefinisikan itu berasal dari yang lain, misalnya metode bold yang mendukung sintaksis if for. Nah, di sini memiliki semantik default sehingga setiap objek itu selain non dievaluasi sebagai true. Seperti itu. Kemudian jika metode len, nah ini ada def len self. Jika didefinisikan maka bold for ditafsirkan secara default sebagai true untuk instansi dengan panjang, bukan nol. Seperti itu. Nah, kita coba ikuti saja ini. Misalnya sini vektor A sama dengan vektor vektor 5 kita copy saja. Sini variabel B, kemudian ini variabel C, D. Tuh. Ini hitungannya print, maka hasilnya di sini akan variabel hasilnya di sini variabel A itu dimension 5, dan sini sudah di variabelkan bahwa variabel A vektor itu sama dengan 5. Maka di sini hasilnya A dimensionnya sama dengan 5, kemudian variabel B dimensionnya juga sama dengan 5, dan C itu 0, 0, 3, 2, dan 0. Itu vektor has zeroing. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Pada iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi itu menyediakan satu kunci behavior mendukung metode khusus bernama next.
yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan stopulation, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Kemudian ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator menggunakan sintaks generator next dan iter. Dengan mendefinisikan len dan getIlen metode untuk kelas yang ditentukan pengguna seperti ini. Nah, contoh membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Kita coba, kita ikuti ini. Misalnya di sini kelas sequen iterator, kemudian def init self sequen, kemudian self sec dengan sequence kemudian self kemudian def next ini self dot underscore k tambah sama dengan 1. Nah, di sini lanjut if dot underscore k dari self dot sequen dan kemudian return self dot underscore sequence self dot underscore self underscore. Nah, kemudian ini kita menggunakan else, kemudian price. Oke, seperti ini. Kemudian
Kita buat selanjutnya di sini dev iter self return self. Oke, kemudian data sama dengan misalnya di sini 7 89235 7892335. Kemudian kita melakukan pengulangan di sini for i kemudian sequen iterator. Kemudian kita panggil nama fungsinya sini sequence operator, kemudian sini data sequence in sequence iterator data sequence iterator. Oke, kita coba jalankan. Jadi error. Apa yang salah? Kelas sequence Oke, kita coba jalankan. Oke, setelah ini maka nanti hasil akhirnya itu akan berurutan 7, 8, 9, 2, 3 dan 5. Seperti itu. Maka di sini datanya kan 7, 8, 9. Maka akan tampilannya itu seperti ini, tetap secara berurutan ke bawah seperti itu, dan juga akan berlanjut sesuai dengan data yang kita berikan. Kemudian 7, 8, 9, 2, 3 dan 5, dan program selesai seperti itu. Oke, sekian seperti ini hasil akhirnya. Kita lanjut
kita lanjut pada membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan gentilTemp. Nah, terdapat di sini implementasi ulang fungsi rank Python. Nah, di sini itu dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentan tertentu. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat. Ini adalah contohnya dengan hasil akhirnya itu syntax element of. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini terdapat kelas rangnya. Di sini kelas initialization, kemudian terdapat if stop dengan 0. Nah, di sini terdapat for Iran. Oke. Nah, di sini errornya ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita lanjut pada pewarisan. Di sini cara warisan. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak itu adalah secara hierarki. Nah, fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, abstraknya itu berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Kemudian warisan itu memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, atau superkelas sebagai titik awal. Nah, subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subkelas itu juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Di sini misalnya kelas umum ke spesifik. Di sini ada induk ke kelas dasar. Oke, seperti ini. Kita lanjut contoh hierarki tipe pengecualian Python. Ini pada basis exception, kemudian exception, log error. Nah, seperti ini. Ini terdapat beberapa contoh kelas kartu kredit. Seperti ini bisa dilihat. Ini tuh memiliki fungsi membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan. Biaya dapat dibebankan ke kartu pengguna, dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Kemudian pengeluaran itu tidak boleh melebihi batas kartu, seperti itu. Dapat kelas warisan predator credit card seperti ini. Terdapat customer, banknya, akunnya. Ke kelas anak ini tuh mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut 5% jika tagihan itu ditolak. Nah, kemudian selanjutnya itu memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Kemudian terdapat contoh warisan lain itu, misalnya kemajuan seperti ini. Kelas dasar pada kemajuan ini menghasilkan urutan umum yang menggunakan sintaks generator, next, iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Kemudian sini buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar. Nah, di sini terdapat 3 kelas anak baru. Outputnya seperti ini. Dia berurutan. Kemudian perkembangan aritmatika. Pada perkembangan aritmatika itu setiap kelas anak memodifikasi kelas dasar konstruktor, misalnya add init seperti ini. Kemudian memodifikasi metode add function seperti itu. Terdapat perkembangan geometrik, Fibonacci. Oke, kita lanjut pada kelas abstrak. Nah, kelas abstrak ini dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain.
Kelas abstrak ini adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Kemudian metode abstrak ini adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, kelas abstrak tidak dapat dipakai, dibutuhkan subkelas kelas anak untuk menyediakan implementasi. Kelas abstrak itu diperlukan untuk menyediakan abstansi atau antarmuka yang disederhanakan, sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, Python itu menyediakan kelas abstrak yang mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Terdapat contoh di sini. Pada X itu mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. Kemudian X-nya mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Kemudian lanjut, ruang nama dan orientasi objek. Ruang nama kelas itu mencangkup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Seperti function. Nah, ini tuh function, get customer, get bank, get account, dan lainnya. Kemudian terdapat penyalinan dangkal dan dalam. Di sini metode berbeda untuk menyalin data. Untuk menyalin data alias salinan dangkal, salinan dalam, seperti itu. Jika palet diubah, warna juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama seperti ini. Oke. Terdapat di sini jika kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Contohnya dapat kita lihat di sini. Namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Oke. Selanjutnya bagian terakhir itu mengenai modul ini tuh yang kita bahas tentang OOP dan mengapa diperlukan gitu. Cara kelas objek, membani operator fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program, mulai porisan, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan mengenai pemrograman berorientasi objek dengan Python pada bagian kedua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.